Pada video-video ini saya akan menjelaskan tentang materi power system. Jadi bagaimana sistem pembangkitan listrik, distribusi listrik, pemanfaatan listrik, motor, generator, dan sebagainya. Nah, materi-materi ini saya tujukan untuk mereka yang uh, mahasiswa engineering, mahasiswa teknik, tapi bukan yang teknik elektro. Kita akan mulai dari materi yang pertama, memahami tentang apa itu power system. Oke, jadi pada materi yang pertama ini saya akan mengajarkan tentang pengantar. Jadi introduction, pengantar pada power system, sistem daya. Nah, ini tulisan singkat, harusnya lebih lengkapnya electrical power system. Jadi sistem daya listrik, tapi orang sering singkat power system. Orang tahu power system kebanyakan yang mengerti power sebagai power listrik. Walaupun power sebenarnya bukan cuma listrik ya, ada daya mekanik, ada daya macam-macam. Tapi orang sering sebut power system adalah electrical power system. Oke, berarti ada dua hal di sini. Satunya sistem, satunya electrical power. Sistem, kenapa disebut sistem? Karena sistem itu kan ada banyak komponen seperti ini ya. Komponen ada generator, ada macam-macam ini. Saya akan jelaskan kemudian. Kemudian komponen-komponen saling terhubung dengan rule tertentu. Jadi ada transmisi, ada sambungan kabel dan sebagainya sehingga ini disebut sistem. Kita akan bicarakan ini kemudian, saya belum bicara sekarang. Yang pertama-tama saya akan jelaskan dalam video ini adalah apa itu electrical power atau apa itu daya listrik. Jadi saya akan menjelaskan apa itu daya listrik. Nah, kalau saya tanya kepada Anda, listrik itu apa? Atau saya tanya, listrik di rumahmu berapa? Gitu ya. Maka mungkin ada yang menjawab, oh listrik saya 220. 220 apa ini? Karena sudah ada satuannya, 220 volt. Jadi listriknya 220 volt. Apakah besaran listrik cuma ini? Ya, ini benar, besaran listrik 220 volt. Tapi besaran listrik bukan cuma 220, ini cuma salah satu besaran listrik yang kita sebut sebagai tegangan listrik atau simbolnya V. Jadi tegangan listrik 220 volt. Tegangan listrik nggak mesti 220 volt. Kalau Anda beli baterai yang kecil itu tegangannya 1,5 volt gitu ya. Ada lagi tegangan listrik 5 volt misalnya di charger Anda, charger HP dan sebagainya. Ada yang 12 volt dan sebagainya. Jadi tegangan listrik bervariasi. Tegangan listrik yang masuk ke rumah kita 220 volt. Oke, ini tegangan listrik. Selain tegangan, apalagi? Nah, ada banyak parameter di sini. Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda supaya Anda tahu beberapa parameter, khususnya 4 parameter ini yang kita perlu tahu. Dan salah satu di antaranya adalah daya listrik. Jadi selain tegangan listrik, kita punya yang namanya arus listrik. Simbolnya I, satuannya ampere. Di simbol biasa A, ini sering ditulis V juga ya. Ini A, tapi lengkapnya ampere. Ini adalah arus listrik. Arus listrik. Nah, apa beda tegangan dan arus? Mungkin biasanya orang pakai ilustrasi dengan air, gitu ya. Jadi kalau Anda punya keran air, gitu ya, keran air, Anda sambungkan ke selang, kemudian Anda buka, kerannya Anda buka, Anda tutup selang ini dan jari Anda akan rasa ada tekanan di sini. Nah, itu kalau air namanya tekanan. Kalau listrik namanya tegangan. Ya, jadi seperti tekanan air gitu ya, jadi tegangan. Ada arus enggak? Tidak ada, karena airnya tidak mengalir. Anda tutup dengan jari Anda di sini. Maka tidak ada arus. Tapi kalau ini Anda buka, maka timbul arus air mengalir. Ini arus air, kalau dalam konteks listrik ya arus listrik, maka itu disebut I. Jadi bisa ada V, bisa ada V tapi tidak ada I. Begitu ya. Nah, kalau arus ini mengalir di selang begitu ya. Kemudian selang Anda ini Anda pencet, diperkecil begitu ya. Maka di daerah sini akan timbul tegangan, tekanan, gitu ya. Tekanan lokal di sini. Jadi ada timbul V di sini. V ini tergantung apa? Tergantung Anda sempitkan ini berapa. Sempitkan ini namanya hambatan. Jadi dalam listrik juga ada yang namanya kita hambatan listrik atau R simbolnya. Ini Anda pernah dapat di SMP atau SMA ya. Satuannya ohm. Kadang-kadang ditulis begitu.
Ini apa? Hambatan listrik. Atau hambatan atau kadang-kadang tahanan listrik. Kalau bahasa ininya resistor. Bahasa Inggrisnya atau resistansi. Resistor listrik. Kadang-kadang kalau dalam konteks sistem daya, power system, kita sebut ini sebagai beban. Atau dalam bahasa Inggrisnya load. Jadi istilah-istilah ini hambatan, tahanan, resistor, beban, kira-kira bicara hal yang sama. Yaitu yang namanya R simbolnya, yang satuannya ohm. Jadi sudah 3 V, I, dan R. Nah, hubungan V, I, dan R bagaimana? Ya, tegangan muncul kalau ada I dan ada hambatan R. Sehingga rumusnya yang Anda harusnya sudah familiar ya. V sama dengan I kali R. Jadi ada arus, ada hambatan, timbul tegangan. Ada arus, tidak ada hambatan, maka tidak ada tegangan. Ada hambatan, tidak ada arus, tidak ada tegangan juga. Arus makin besar, hambatan tetap, tegangan pasti makin besar, dan seterusnya. Jadi ini rumus yang dasar yang perlu Anda tahu. V sama dengan I kali R. Itu 3 parameter utama daripada listrik. Ini saya sederhanakan ya, nanti setelah kita masuk dalam materi-materi berikut, ini akan lebih sedikit ramai daripada ini, tapi untuk sementara kita start dengan ini dulu. Nah, terus daya listrik itu apa? Daya listrik itu adalah ukuran berapa tenaga yang diberikan. Nah, kalau tenaga itu tergantung berapa besar tegangan dan berapa besar arusnya. Maka ini yang disebut sebagai daya listrik. Daya listrik. Satuannya apa? Satuannya watt. Atau nanti kita akan ketemu satuannya ini kan V, volt, I, satuannya ampere. Jadi bisa juga satuannya volt ampere. Ini ada yang lain. Tapi oke, sementara kita ingat dulu yang ini, watt. Jadi V kali I sama dengan daya. Nah, inilah yang disebut daya listrik atau electrical power yang kita omongkan di sini. Oke, jadi kalau misalnya di rumah kita disebut 220, itu berarti voltnya, tegangannya gitu ya. Tapi Anda bisa ingat rumah kita dengan berapa daya listrik di rumahmu. Di rumah saya, daya listrik di rumah saya 1300 watt. Betul ya. Sering jeklek itu ya, kalau kita pakai rice cooker, buat pakai macam-macam, terus jeklek. Kita tambah daya, telepon ke PLN, kontak PLN, minta tambah daya. Oke, dinaikin dayanya, jadi 2200 watt misalnya gitu ya. Atau ada rumah yang waktu Anda beli, sudah dikasih daya listrik dulu, misalnya rumah yang di perumahan yang rata-rata begitu ya, dikasih yang 900 watt. Ada juga RSS itu 450 watt, misalnya seperti itu ya. Maka ini daya listrik yang masuk rumah kita. Jadi ini adalah P, yang adalah V kali I. Tapi ini bukan daya yang selalu masuk ya. Ini daya maksimum. Misalnya rumah saya tuh 1300, maka ini daya maksimum. Artinya kalau saya lagi matikan semua lampu, matikan semua di listrik saya, di rumah saya ya tidak ada. Saya pakai cuma mungkin tidak 0 watt gitu ya. Atau saya cuma hidupkan lampu teras 18 watt ya, saya cuma pakai 18 watt. Saya hidupkan setrika lagi 300 watt ya, berarti dia 318 watt. Saya hidupkan makin banyak, ya dia makin mendekati 1300 watt, makin mendekati yang maksimal 1300. Kalau lebih daripada 1300, meteran kita jeklek. Kenapa? Karena dibatasi cuma 1300 watt. Makanya kita tambah daya lagi jadi 2200 dan seterusnya. Nah, saya tanya, kalau rumah saya 2200 watt misalnya yang ini ya, rumah saya yang ini, daya maksimum 2200 watt. Tegangannya berapa yang masuk ke rumah saya? Tegangan itu selalu, untuk di Indonesia ya, 220. Jadi V-nya selalu 220 volt.
Nah, kalau P maksimum adalah 2200 watt, maka arus maksimumnya berapa? Kita ingat P sama dengan V kali I. V-nya ini kan 220. P paling tinggi, paling notok 2200. Berarti I-nya saya di rumah saya paling tinggi adalah 10 ampere. Kenapa? Karena 220 dikali 10 dapat 2200. Artinya kalau listrik di rumah Anda itu 2200 watt, maka rumah Anda itu bisa terima arus listrik maksimum 10 ampere. Kalau 1300 watt berapa ya? Kalau 1300 watt kita hitung aja. P sama dengan V kali I. V-nya selalu 220. P-nya 1300. 1300 dibagi 220 jadi berapa? Kalau dihitung ini jadi arusnya 5,91 ampere. Begitu ya. Biasanya dibulatkan, dia bicara orang omong umumnya adalah 6 ampere. Jadi rumah yang listriknya 1300 watt itu, maka arus maksimumnya adalah 6 ampere. Nah, kalau Anda lihat di rumah Anda, di meteran listrik kan ada seperti ini ya, ini namanya MCB. Anda lihat sini C berapa? Ini misalnya C10. C10 berarti arus maksimumnya 10 ampere. Anda ingat tadi arus maksimum 10 ampere, berarti daya listriknya berapa? Yang 10 ampere tadi 2200 watt. Berarti untuk rumah Anda yang 2200 watt, coba Anda lihat di meteran listrik Anda, pasti Anda menggunakan yang C10. Kalau rumah Anda itu yang 1300, pasti di sini C6. Begitu ya. Jadi itu kira-kira hubungan antara V, I, R, dan P. Jadi Anda sudah dapat 4 buah parameter utama tentang listrik yang perlu Anda ketahui. Jadi ada gambarnya di tengah sini. Yang perlu Anda ingat ini aja. Tinggal dibolak-balik kalau Anda mau ketemu semua. Nggak pain hafal semua ini ya. Misalnya P sama V kali I. V kali I. I kalau kita lihat V, I kali R kan berarti I itu adalah V per R. I ini saya ganti dengan V per R. Berarti kan jadi V kali V bagi RO, V kuadrat per R. Jadilah rumus yang ini. Begitu ya. Tapi tidak usah Anda hafal semua, cukup dua ini saja. V adalah I kali R, P adalah V kali I. Jadi kalau saya tanya misalnya, pada saat tertentu ya, di rumah Anda, listrik yang terpakai itu maksimum 2200 watt. Itu listrik maksimumnya. Tegangan pada saat, jadi ini P ya, pada saat V-nya kan 220. V 220, P 2200, maka kita tahu I-nya sama dengan 10 ampere. Ini tadi kita sudah hitung ya. Maka saya tanya berapa beban di rumah Anda? Load. Saya tanya ininya load. Maka kita tahu ada V, ada I. Betul ya? Maka V sama dengan I kali R. 220 sama dengan I. I-nya sudah tahu kita 10 ya. 10 dikali R. Maka kita tahu load di rumah kita adalah 22 ohm. Jadi seluruh rumah kita bebannya 22 ohm. Karena bebannya 22 ohm, maka kita bisa pakai arus 10 ampere. Dan kalau kita pakai arus 10 ampere itu, artinya kita serap daya dari listrik PLN 2200 watt. Seperti itu. Jadi ini hubungan yang ada. Kita perlu melatih beberapa hitungan, misalnya untuk kita bisa mengkaitkan antara V, I, dan R, serta P. Oke, satu hal lagi sekarang. Yang kita bayar listrik itu kita bayar apa? Kita bayar V-nya kah? Atau kita bayar I? Atau kita bayar R? Atau kita bayar P? Kalau kita bayar V,
maka semua rumah akan bayar harga yang sama. Karena semua rumah 220 volt. Tidak beda-beda. Maka pasti kita bukan bayar karena hitungan V-nya. Kita bayar karena hitungan apa? I. Kalau kita I, ya sebenarnya bisa hitung I ya. Tapi bukan cuma I. Atau R, atau P. Kalau saya bayar berdasarkan P, PLN tagih saya berdasarkan P, maka 2200 watt. Kalau rumah saya setting 2200 watt, maka saya tiap bulan akan bayar yang sama terus, karena setiap bulan kan 2200 watt. Jadi yang saya bayar itu apa? Yang saya bayar itu sebenarnya bukan P, bukan V, bukan I, bukan R. Tapi yang saya bayar itu adalah energi listrik. Nah, ini apa? Energi listrik itu apa lagi? Energi listrik itu daya listrik dikali waktu. Nah, daya ini kan watt. Kalau hitung per 1000 itu kan kilo ya. Maka per 1000. Jadi setiap 1000, setiap kilowatt. T, kalau PLN hitungnya per jam. Jam bahasa Inggrisnya hour. Makanya kita bayar listrik itu hitung kWh. Jadi kalau saya pakai 1000 watt selama 1 jam, maka energi listrik yang saya pakai adalah 1000 dikali 1, jadi 1000 atau 1 kilowatt hour. Kalau saya pakai 1000 watt setengah jam, berarti ini 1000 dikali setengah, jadi cuma 500 watt hour, atau ini 500 watt jam, gitu ya. Kalau di 1000-1000-an berarti cuma 0,5 kilowatt jam. Gitu. Jadi kalau katakanlah ya PLN charge kita Rp1.500 per kilowatt hour. Maka kalau saya hidupkan mesin tertentu ya di rumah 1000 watt selama setengah jam, saya akan bayar 1000 watt kali setengah jam, berarti cuma 500 watt. 500 watt itu setengah kWh. Kalau 1 kWh tadi berapa? 1.500 ya. Misalnya 1 kWh 1.500, maka saya bayar setengah kWh itu berarti jadi Rp750. Kalau saya pakai lagi sampai 1 jam, saya tambah lagi, dan seterusnya. Oke, jadi itu dulu gambaran saya tentang VI kali R. Nanti di berikutnya mungkin kita akan coba pakai lebih banyak tentang ini.